Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Pustika Ayunipuri, SE MSIM, selaku dosen pengajar. Perkenalkan, nama saya Juliandi, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 25020102007. Izinkan saya memaparkan tugas UAS mata kuliah Manajemen Investasi pada kesempatan kali ini. Adalah untuk membantu investor memahami dan menerapkan konsep dasar pengambilan keputusan investasi secara rasional berdasarkan analisis keuangan. Melalui analisis saham menggunakan Gordon Curve Model, investor dapat menilai apakah harga saham di pasar mencerminkan nilai wajarnya sehingga mampu menentukan keputusan beli atau jual secara tepat. Analisis ini menekankan pentingnya pendekatan fundamental dalam menilai kelayakan suatu saham. Selain itu, studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi nilai wajar instrumen pendapatan tetap atau obligasi dengan mempertimbangkan hubungan antara tingkat kupon dan tingkat bunga pasar. Dengan perhitungan harga obligasi, investor dapat memahami alasan mengapa suatu obligasi diperdagangkan pada harga premium atau diskon, serta memilih instrumen yang sesuai dengan preferensi risiko dan kebutuhan pendapatan yang stabil. Lebih lanjut, studi kasus ini bertujuan untuk menilai kinerja manajer investasi dalam mengelola portofolio. Mengelola portofolio melalui ukuran kinerja berbasis risiko, yaitu indeks Sharpe dan indeks Jensen. Evaluasi ini membantu investor mengetahui apakah return yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan efektif atau sekedar akibat risiko pasar. Secara keseluruhan, studi kasus ini bertujuan meningkatkan kemampuan analitis investor dalam memilih aset, mengelola risiko, dan mengevaluasi kinerja investasi secara menyeluruh. Pada tugas kali ini, kita melakukan analisis saham dan obligasi. Diketahui pada soal, yaitu seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, saham dan obligasi, dan meminta agar Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Kita diberikan data-data sebagai berikut. Yang pertama, terkait analisis saham, perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Yang B, analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi tersebut dijual pada harga premium atau diskon? Evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%, dan return market 14%. Kita pada soal sebagai berikut. Yang pertama, analisis nilai intrinsik tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau dijual? Yang kedua, penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Yang terakhir, terkait evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau tidak. Kita ke soal yang nomor pertama, yaitu analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah
45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau dijual? Gunakan Gordon Growth Model, Constant Growth Model, yaitu dengan rumus P0 sama dengan D1 per K kurang G, di mana P0 adalah nilai intrinsik saham, D1 adalah dividen tahun depan, K adalah required return, diketahui adalah 15%, G adalah pertumbuhan dividen 10%. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu nilai dividen tahun depan dengan rumus D1 sama dengan D0 dalam kurung 1 tambah G. Jadi D1 sama dengan 2000 dalam kurung 1 ditambah 0,10. Dapatkan hasil D1 sebesar 2.200. Kemudian kita masukkan ke rumus nilai intrinsik saham. P0 sama dengan 2.200 per 0,15 dikurang 0,10. Maka didapatkan P0 adalah sebesar 44.000. Maka nilai intrinsik saham PT Maju Bersama adalah Rp44.000. Kita bandingkan dengan harga pasar saat ini yaitu 45.000, maka harga pasar lebih besar daripada nilai intrinsik. Maka saham tersebut dikategorikan overvalue atau terlalu mahal karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Berdasarkan model Gordon, saham lebih baik dijual atau tidak dibeli terlebih dahulu. Kemudian pada soal kedua, yaitu terkait analisis obligasi, jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Dapat kita ketahui data sebagai berikut, nilai nominal FI sama dengan 10 juta, jika waktu 5 tahun, kupon tahunan 12%, tingkat bunga pasar 10%, dan pembayaran kupon secara tahunan. Angka 1 kita hitung kupon tahunan dengan rumus kupon sama dengan 12% dikali 10 juta. Maka didapatkan 1.200.000. Jadi obligasi membayar 1.200.000 per tahun selama 5 tahun. Langkah kedua kita hitung harga wajar obligasi dengan rumus P sama dengan N sigma T sama dengan 1, C per 1 tambah R pangkat T ditambah FI per 1 tambah R pangkat N, di mana C sama dengan kupon tahunan, R sama dengan bunga pasar, N 5 tahun, FI sama dengan nilai nominal. Langkah berikutnya kita hitung nilai sekarang kupon dengan rumus PV AV dalam kurung 10%, 5 sama dengan 3,7908. F kupon sama dengan 1.200.000 dikali 3,7908. Maka didapatkan hasil 4.548.960. Angka 4 kita hitung nilai nominal sekarang dengan rumus PV nominal sama dengan 10 juta per 1,10 pangkat 5. Maka didapatkan hasil PV nominal 6.209.213. Kita hitung harga wajar obligasi sama dengan 4.548.960 ditambah 6.209.213. Maka didapatkan harga obligasi 10.758.173. Kemudian kita menganalisis apakah premium ataupun diskon dengan ketahui data nilai nominal 10 juta dan harga wajar yang sudah kita ketahui tadi 10.758.173. Maka harga obligasi lebih besar daripada nilai nominal. Obligasi dijual pada harga premium. Penjelasan mengapa obligasi premium, ketahui tingkat kupon 12% dan tingkat bunga pasar 10%. Kupon obligasi lebih tinggi daripada bunga pasar, sehingga obligasi ini lebih menarik bagi investor. Para investor bersedia membayar lebih mahal dari nilai nominal untuk mendapatkan kupon yang lebih tinggi dibandingkan obligasi baru di pasar. Kemudian soal yang terakhir terkait evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau tidak. Ketahui data sebagai berikut. Return portofolio 18%, return bebas risiko 6%, return pasar 14%,
Beta portofolio 1,2, standar deviasi portofolio 20%. Maka kita menghitung indeks Sharpe dengan rumus S sama dengan RP kurang RF per deviasi P. Maka didapatkan hasil 0,6 dari perhitungan 18% dikurang 6% per 20%. Sehingga indeks Sharpe portofolio adalah 0,60. Kemudian kita menghitung indeks Jensen dengan alpha Jensen dengan rumus RP kurang dalam kurung RF tambah beta P dalam kurung RM kurang RF. Sehingga dari rumus tersebut dengan perhitungan kita mendapatkan indeks alfa sebesar 2,4%. Interpretasi dan evaluasi kinerja kesimpulan untuk investor adalah diketahui indeks Sharpe 0,6 sehingga dikategorikan kinerja portofolio baik secara risk adjusted. Indeks Jensen sama dengan 2,4%, artinya portofolio mengalahkan pasar. Manajer portofolio telah bekerja dengan baik karena mampu menghasilkan return di atas yang diharapkan berdasarkan risiko pasar. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan Gordon Curve model, nilai intrinsik saham PT Maju Bersama dihitung sebesar Rp44.000 per lembar dengan asumsi dividen awal 2.000, tingkat pertumbuhan dividen konstan 10%, dan tingkat pengembalian yang disyaratkan investor di level 15%. Ketika nilai intrinsik ini dibandingkan dengan harga pasar saham yang berada di level 45.000, terlihat bahwa harga pasar lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa saham PT Maju Bersama berada di posisi overvalue. Sehingga secara rasional, investor disarankan untuk menahan diri dalam membeli atau bahkan mempertimbangkan untuk menjual saham tersebut. Keputusan ini penting untuk menghindari risiko membeli aset dengan harga yang tidak sebanding dengan nilai fundamentalnya. Kemudian pada instrumen obligasi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa obligasi dengan nilai nominal 10 juta, kupon 12%, dan jangka waktu 5 tahun memiliki harga wajar sebesar Rp10.758.173. Ketika tingkat bunga berada di level 10%, harga ini lebih tinggi dari nilai nominal, sehingga obligasi tersebut diperdagangkan pada harga premium. Kondisi ini terjadi karena tingkat bunga kupon lebih besar dibandingkan tingkat bunga pasar, sehingga obligasi memberikan arus kas yang lebih menarik dibandingkan obligasi baru dengan tingkat bunga pasar yang lebih rendah. Dengan demikian, investor bersedia membayar lebih mahal untuk memperoleh pendapatan kupon yang lebih tinggi dan stabil. Yang terakhir terkait evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio A menggunakan indeks Sharpe dan indeks Jensen menunjukkan hasil yang positif. Nilai indeks Sharpe sebesar 0,60 mengidentifikasikan bahwa portofolio mampu menghasilkan excess return yang cukup baik terhadap total risiko yang ditanggung. Sementara itu, nilai alpha Jensen sebesar plus 2,4% menandakan bahwa return aktual portofolio lebih tinggi daripada return diharapkan berdasarkan risiko pasar, sehingga portofolio berhasil mengalahkan kinerja pasar. Secara keseluruhan, ketiga analisis ini menegaskan pentingnya pemahaman nilai wajar, hubungan risiko dan return, serta evaluasi kinerja manajer investasi dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional dan berkelanjutan. Demikianlah pemaparan saya pada tugas UAS Manajemen Investasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi